Dokter Bicara Kanker. Itu yang memang menjadi permasalahan dalam deteksi kanker. Jadi umumnya kalau kanker tersebut masih dalam stadium dini hampir dipastikan tidak ada gejala. Jadi kalau contoh pada kanker payudara, pada fase awal sama sekali tidak ada gejala, bahkan tidak bisa diraba karena ukurannya biasa masih kecil, sehingga satu-satunya cara untuk mendeteksi hanya dengan bantuan pemeriksaan khusus, misalkan dengan pemeriksaan mamografi. Tetapi kalau sudah lanjut barulah tanda-tanda itu muncul. Yang paling sering tentunya benjolan, karena tumor payudara atau kanker payudara termasuk ke dalam sebuah kanker yang kita sebut kanker padat. Karena ada kanker yang tidak padat, misalnya kanker darah, nah itu tidak ada benjolan tentunya. Tapi kalau kanker payudara, gejala awalnya adalah benjolan. Kalau sudah lanjut lagi barulah timbul gejala lain, misalkan bisa rasa nyeri, atau kalau sudah sampai ke kulit mungkin jadi kulitnya ada luka. Kalau sampai ke puting bisa ada cairan dari puting susu. Kalau sudah menyebar ke ketiak, misalkan di ketiaknya ada benjolan. Kalau sudah ke paru-paru bisa batuk sampai sesak nafas. Kalau ke tulang bisa sakit tulang. Kalau sudah ke otak mungkin bisa sampai kejang-kejang. Ini juga yang harus diperhatikan. Jadi umumnya hampir mungkin bisa dikategorikan 80% benjolan pada payudara umumnya bukan satu kanker. Makanya jangan takut untuk berobat, karena umumnya benjolan-benjolan payudara sering bisa dipengaruhi oleh faktor lain atau sebab lain di samping kanker. Misalkan bisa karena pengaruh hormonal, bisa juga pengaruh infeksi terutama pada wanita yang sedang menyusui, atau bisa juga misalkan kadang-kadang oleh trauma, jadi oleh benturan kadang-kadang juga bisa menimbulkan adanya benjolan. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan kalau seseorang wanita mempunyai benjolan, ya karena tadi lebih banyak bukan kanker payudara. Nah, jadi karena kanker payudara itu tadi pada fase awal susah diraba, sukar untuk ditentukan, sehingga yang bisa dikerjakan antara lain dengan pemeriksaan mamografi. Dan mamografi juga tidak dilakukan pada semua usia. Jadi biasanya kita kerjakan pada usia-usia yang sudah mulai berisiko. Mulai kapan? Biasanya di atas 35 tahun. Nah, jadi pada saat itulah kita melakukan pemeriksaan yang kita sebut tadi mamografi. Apakah di bawah 35 boleh dilakukan mamo? Umumnya tidak. Karena kalau mamografi pada usia di bawah 35 biasanya payudaranya masih padat, sehingga dengan pemeriksaan mamografi biasanya masih susah untuk melihat adanya kelainan. Jadi biasanya kalau pada usia-usia yang lebih muda cukup kita lakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada payudara.